Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 TI atau sudah ini? Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Nurul Yusuf selaku moderator dan pemateri. Dan perkenalkan, nama saya dan teman saya Siti Naif Aulia dan Antika Menabedi tidak sempat hadir karena ada halangan. Oke, pada skenario pembelajaran ada tema itu peristiwa dalam kehidupan. Temanya peristiwa kebangsaan masa penjajahan, kelas 5. Kompetensi dasarnya itu sikap spiritual pada 1.1, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Sikap sosial pada 2.1, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman dan guru. Selanjutnya ada pengetahuan pada 3.4, mengidentifikasi makna peristiwa kebangsaan yang terjadi pada masa penjajahan dan nilai-nilai kepahlawanan yang terkandung dalamnya. Selanjutnya keterampilan KD 4.4, menyajikan laporan tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan yang mengandung nilai-nilai kepahlawanan dalam bentuk teks naratif atau presentasi. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, setelah membaca teks dan berdiskusi kelompok, peserta didik kelas 5 dapat menyebutkan minimal 3 nilai kepahlawanan dari tokoh perlawanan terhadap penjajah secara lisan dan tertulis dengan percaya diri. Yang kedua, setelah menyimak video sejarah perjuangan tokoh nasional, peserta didik dapat menulis laporan naratif minimal 1 paragraf tentang peristiwa kebangsaan masa penjajahan dengan struktur teks yang tepat. Selanjutnya ada materi pembelajaran. Yang pertama, peristiwa perlawanan terhadap penjajah, fakta dan konsep. Yang kedua, nilai kepahlawanan, konsep. Yang ketiga, makna perjuangan, prinsip. Selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajarannya itu discovery learning, media pembelajaran dan sumber belajar. Yang pertama ada video dokumenter pahlawan nasional. Yang kedua, buku tematik kelas 5 tema 7. Dan ketiga ada internet dan AKPD. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Tahapan kegiatannya itu, yang pertama kegiatan pendahuluan memuat, guru menyapa dan menyiapkan siswa. Yang kedua, apresiasi gambar atau tokoh pahlawan. Yang ketiga, menyampaikan tujuan pembelajaran. Waktunya itu 10 menit. Selanjutnya ada kegiatan inti memuat. Menyimak video perjuangan di Ponegoro, diskusi kelompok dan pengerjaan SKPD. Selanjutnya ada presentasi hasil diskusi, penguatan dan klarifikasi guru. Waktunya itu 60 menit. Selanjutnya ada kegiatan penutup. Yang pertama refleksi nilai perjuangan, yang kedua simpulan pembelajaran, yang ketiga tugas rumah atau cerita pendek sikap pahlawan. Waktunya itu 10 menit. Penilaiannya ada aspek kognitif, soal uraian tentang nilai perjuangan tokoh, aspek sikap, observasi sikap saat diskusi. Yang terakhir aspek keterampilan, penilaian laporan naratif dan presentasi kelompok. Oke, selanjutnya ada media pembelajaran yang dibacakan oleh
itu jadi kita yang kami gunakan sebuah website mengenai peristiwa pelaksanaan masa penjajahan menggunakan website cafe. Seperti ini ada contoh video pembelajaran, ada poster beberapa yang kami gunakan mengenai tokoh-tokoh yang melakukan perlawanan terhadap Portugis dan Belanda. Contohnya itu pertama, jika media pembelajaran berupa video animasi atau video pembelajaran, maka diupload terlebih dahulu video tersebut yaitu melalui kualitasnya. Kedua, jika media pembelajaran berupa video edukasi, media pembelajaran berupa konten digital, konten digital, majalah digital, maka diupload terlebih dahulu ke Google Drive terlebih sekali. Dari media pembelajaran berupa WhatsApp group, berdasarkan monopoli dari media pembelajaran kearifan lokal, maka cukup di foto minimal 3 tampak dan benar satu di antara. Diskusi bersama dengan kelompok anda untuk merancang media pembelajaran yang akan dibuat sebagaimana yang telah dituliskan pada skenario pembelajaran PPNSD. Kedua, media pembelajaran yang berbasis digital kecuali seperti atau media pembelajaran berbasis kearifan lokal yang dikonektikan dengan media pembelajaran, media pembelajaran berkonten, terdapat gambar, video, teks, animasi, lalu tulis interaktif dan sebagainya. Kemudian media pembelajaran interaktif, poster atau infografis, komik anak, majalah anak, media pembelajaran beragam monopoli, media pembelajaran kearifan lokal lainnya. Aspek kognitif tentang soal upaya nilai perjuangan tokoh kriterianya menyebutkan nilai kepahlawanan dari tokoh perlawanan sebagai tidak ada nilai yang disebutkan. Kedua itu menyebutkan satu nilai dengan kurang tepat. Ketiga itu menyebutkan dua nilai dengan cukup tepat. Keempat itu menyebutkan minimal 3 nilai dengan tepat. Kedua itu kejelasan argumen terkait nilai kepahlawanan. Skor 1 itu tidak ada argumen. Kedua, argumen kurang jelas. Ketiga, argumen cukup jelas. Skor 4, argumen sangat jelas dan meyakinkan. Adapun aspek sikap, yaitu observasi sikap saat diskusi. Kemudian itu kerjasama dalam diskusi. Skor 1 tidak dapat partisipasi. Skor 2 sedikit berpartisipasi. Skor 3 cukup aktif dalam diskusi. Skor 4 sangat aktif membantu orang lain. Kedua, sikap menghargai pendapat saat berdiskusi. Skor 1 itu tidak menghargai. Kedua, kadang menghargai. Skor 3 cukup menghargai. Skor 4 selalu menghargai pendapat orang lain. Ketiga, percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Skor 1 tidak percaya diri. Skor 2 ragu-ragu. Skor 3 cukup percaya diri. Skor 4 sangat percaya diri dan tegas. Adapun aspek ketiga itu tentang keterampilan. Berikutnya itu laporan interaktif dan jelas. Kriteria itu teks interaktif, laporan dengan struktur. Skor 1 tidak sesuai, skor 2 kurang tepat, skor 3 cukup tepat, skor 4 tepat dan berikut. Kedua, penggunaan bahasa dalam laporan. Banyak skor 1 banyak kesalahan, skor 2 cukup banyak kesalahan.
Sepertiga menyampaikan dengan cukup lancar, kita menyampaikan dengan itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami maafkan. Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok berapa tadi? 5. Kelompok 5. Iya, Bu.